Bayangkan Anda baru saja diterima bekerja di perusahaan impian setelah bertahun-tahun menganggur. Namun, di hari pertama kerja, putri kecil Anda tiba-tiba berlari ke arah CEO yang terkenal dingin, memeluk kakinya, dan memanggilnya ayah sambil menunjukkan sebuah foto usang. Seluruh kantor mendadak hening, dan karir Anda berada di ujung tanduk. Apakah ini akhir dari segalanya, atau awal dari sebuah rahasia besar yang terungkap? Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah menyentuh tentang kejujuran, takdir, dan keajaiban yang terjadi di ruang rapat sebuah perusahaan besar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Pagi itu, langit Jakarta masih berwarna abu-abu ketika Maya sudah sibuk di dapur kecil kontrakannya. Suara uap dari penanak nasi menjadi musik latar belakang yang menemani kegelisahannya. Hari ini bukan sekadar hari Senin biasa. Hari ini adalah pertaruhannya. Setelah 18 bulan hidup dalam ketidakpastian, mengirimkan ratusan surat lamaran yang berakhir di tempat sampah, dan menghadapi penolakan demi penolakan karena statusnya sebagai ibu tunggal, Maya akhirnya mendapatkan keajaiban. Ia diterima sebagai staf administrasi di Hardika Corp. Hardika Corp bukan sekedar kantor. Itu adalah gedung pencakar langit berlapis kaca yang menjadi simbol kesuksesan di pusat kota. Bagi Maya, bekerja di sana berarti susu formula yang layak untuk Sasha, sepatu sekolah yang tidak berlubang, dan penghentian teror dari pemilik kontrakan yang sudah menunggak 2 bulan. Namun, dunia seolah ingin menguji mentalnya tepat di hari pertama. "Bu, kepala Sasha pusing." Suara kecil itu memecah lamunan Maya. Maya meletakkan centong nasi dan menghampiri putri kecilnya yang berusia 5 tahun. Sasha duduk di lantai sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat. Maya mengecek suhu tubuh putrinya, tidak panas, tapi Sasha tampak sangat lemas. Panik mulai merayap di dada Maya. Ia segera meraih ponselnya mencoba menghubungi Ibu Ratna, tetangga sebelah yang biasanya menjaga Sasha. Nada sambung, dan nihil. Ibu Ratna sedang pergi keluar kota untuk urusan keluarga mendadak. Maya terduduk lemas di samping Sasha. Jam di dinding menunjukkan pukul 7.15 WIB. Ia harus sudah sampai di kantor pukul 8 untuk sesi induksi karyawan baru. "Sayang, dengarkan ibu," bisik Maya sambil menggenggam tangan kecil Sasha. "Ibu tidak bisa meninggalkan kamu sendiri, tapi ibu juga tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kamu mau ikut ibu ke kantor sebentar? Tapi Sasha harus janji, harus jadi anak yang sangat tenang. Jangan sampai ada yang melihat Sasha ya." Sasha mengangguk lemah. Matanya yang besar menatap ibunya dengan penuh pengertian yang melampaui usianya. Maya dengan cepat menyiapkan tas kecil berisi buku mewarnai, botol minum, dan satu benda yang tidak pernah lepas dari Sasha. Sebuah bingkai foto kecil yang sudah retak di bagian sudutnya. Foto seorang pria yang selalu Maya sebut sebagai ayah yang sedang bekerja di tempat sangat jauh. Setibanya di gedung Hardika Corp, jantung Maya berdegup kencang hingga terasa kekerongkongan. Ia menyelinap masuk melalui pintu samping karyawan, memanfaatkan keramaian pagi untuk menyembunyikan Sasha di balik blazer besarnya. Dengan langkah 1000, ia menuju lantai 3, area divisi administrasi yang masih sepi karena sebagian besar staf sedang menghadiri rapat mingguan di aula utama. Maya menemukan sebuah ruang istirahat kecil di pojok lorong, sebuah ruangan sempit yang biasanya digunakan untuk menyimpan perlengkapan kantor dan dispenser. "Sasha, duduk di sini ya nak, di balik meja ini. Jangan keluar, jangan bicara keras-keras. Kalau ada orang masuk, Sasha harus diam seperti patung." Instruksi Maya dengan suara bergetar. Ia memberikan buku mewarnai dan foto itu kepada Sasha. Sasha duduk di lantai beralaskan jaket Maya, memeluk foto ayahnya. "Ibu jangan lama-lama ya." Maya mencium kening putrinya, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Ia harus terlihat profesional. Ia harus terlihat seperti wanita yang tidak punya beban hidup agar perusahaan ini tidak menyesali mempekerjakannya.
Dengan nafas terengah, ia merapikan roknya, memoleskan sedikit lipstik untuk menutupi bibirnya yang pucat, dan melangkah keluar menuju meja kerjanya. Ia tidak menyadari bahwa di hari pertama ini, sebuah kecerobohan kecil akan membongkar rahasia yang telah ia kubur selama 5 tahun. Ia tidak tahu bahwa di lantai teratas gedung ini, Aris Hardika, sang CEO yang dingin, sedang bersiap untuk turun ke bawah, menuju takdir yang akan mengubah hidup mereka bertiga. Kesempatan terakhir Maya baru saja mulai, dan taruhannya jauh lebih besar daripada sekedar pekerjaan. Suasana di lantai dasar Hardika Corp pagi itu tidak seperti biasanya. Harum aroma kopi mahal dan parfum maskulin kelas atas memenuhi udara. Namun, atmosfernya terasa mencekik. Karpet merah dibentangkan dari pintu putar kaca hingga menuju lift eksekutif. Puluhan staf berdiri berjejer dengan posisi sempurna, merapikan dasi dan memastikan tidak ada satupun debu yang terlihat di meja resepsionis. Kabar telah menyebar. Aris Hardika, sang CEO yang dijuluki pria tanpa senyum, akan melakukan inspeksi mendadak bersama para pemegang saham dari luar negeri. Di lantai 3, Maya sedang duduk di meja kerjanya dengan tangan yang terus gemetar. Pikirannya tidak fokus pada tumpukan berkas yang harus ia input ke sistem. Pikirannya tertinggal di ruang istirahat sempit di ujung lorong tempat Sasha bersembunyi. Setiap kali ia mendengar langkah kaki di koridor, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia takut rekan kerjanya akan mendengar suara nafas kecil atau gesekan krayon dari balik pintu kayu itu. "Maya, fokus!" tegur supervisornya, seorang wanita ketat bernama Bu Sarah. "Hari ini Bapak Aris sedang di bawah. Jika dia melihatmu melamun di hari pertama, tidak akan ada hari kedua untukmu. Mengerti?" "Baik, Bu. Maaf." Jawab Maya tertunduk, berusaha menekan rasa cemasnya. Sementara itu, di dalam ruang istirahat, Sasha mulai merasa gelisah. Ruangan itu sempit, gelap, dan pengap. Perutnya yang tadi sakit kini terasa semakin melilit. Ia mencoba mewarnai gambar bunga di bukunya, namun krayonnya patah. Ia merindukan ibunya. Namun yang paling membuatnya merasa sesak adalah rasa haus yang luar biasa. Ia melihat botol minumnya sudah kosong. Sasha teringat pesan ibunya untuk tetap diam, tapi rasa haus dan keingintahuannya sebagai anak kecil mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia bangkit berdiri, memeluk bingkai foto ayahnya erat-erat ke dadanya, seolah itu adalah jimat pelindung. Dengan langkah sangat pelan, ia mendorong pintu ruang istirahat yang ternyata tidak terkunci rapat. Koridor lantai 3 kosong. Semua orang sedang sibuk atau berada di lobi untuk menyambut CEO. Sasha berjalan berjinjit, namun rasa ingin tahuannya justru membawanya menuju lift yang terbuka lebar. Ia melihat tombol-tombol yang menyala dan secara tidak sengaja menekan tombol L untuk lobi. Ting! Pintu lift terbuka di lantai dasar. Tepat pada saat itu, pintu utama gedung terbuka. Aris Hardika melangkah dengan langkah tegap yang berwibawa. Di belakangnya, barisan manajer dan investor mengikuti seperti bayangan. Aris sedang menjelaskan perkembangan proyek terbaru dengan suara bariton yang tegas ketika langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari kerumunan karyawan yang berdiri kaku, seorang anak kecil dengan baju yang sedikit kusut dan rambut yang berantakan muncul di tengah aula yang megah. Sasha berdiri di sana, tampak sangat kecil di tengah kemewahan gedung tersebut. Ia terlihat bingung dan ketakutan melihat begitu banyak orang asing yang menatapnya dengan pandangan menghakimi. Keamanan mulai bergerak maju untuk mengamankan anak itu. Namun, Sasha tidak bergerak. Matanya terpaku pada sosok tinggi di hadapannya. Ia mengerjapkan mata, menatap wajah Aris Hardika yang tegas, lalu menatap foto di tangannya secara bergantian. Wajah itu, garis rahang itu, bahkan sorot matanya yang tajam, semuanya sangat mirip. Di lantai atas, Maya baru menyadari bahwa ruang istirahat telah kosong. Jantungnya serasa copot. Ia berlari menuju balkon yang menghadap langsung ke lobi utama. Dari ketinggian itu, ia melihat pemandangan yang paling ia takuti. Sasha sedang berdiri hanya beberapa langkah di depan sang CEO. Seluruh lobi mendadak hening. Suara langkah sepatu yang tadinya riuh kini hilang total. Karyawan menahan nafas, menunggu ledakan amarah dari Aris Hardika karena protokol keamanannya telah ditembus oleh seorang anak kecil. Namun, sebelum pihak keamanan sempat menyentuh Sasha, anak itu justru mengambil langkah maju yang berani.
Sasha mengangkat foto usang yang ia bawa tinggi-tinggi ke arah Aris. Air mata mulai menggenang di air mata kecilnya. "Ayah," bisiknya, namun cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. "Ayah, ini Sasha. Ibu bilang ayah pasti pulang." Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris Hardika. Ia membeku di tempatnya, menatap anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan yang belum pernah ia dengar sebelumnya, sambil memegang bukti yang akan membongkar rahasia paling kelam dalam keluarganya. Keheningan yang tercipta di lobi Hardika Corp terasa begitu pekak. Seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik. Seorang anak kecil lusuh yang berdiri menantang sosok paling berkuasa di gedung itu. Aris Hardika, yang biasanya mampu membungkam ruang rapat hanya dengan satu tatapan tajam, kini berdiri mematung. Wajahnya yang seperti pahatan marmer menunjukkan retakan emosi yang jarang terlihat. "Apa yang dilakukan keamanan? Bawa anak ini keluar sekarang!" teriak manajer operasional dengan nada panik, mencoba menyelamatkan muka di depan sang CEO. Dua petugas security berbadan tegap segera maju, hendak menarik lengan mungil Sasha. Namun, tepat sebelum tangan mereka menyentuh kain baju Sasha, Aris mengangkat tangannya. Sebuah isyarat tanpa kata yang memerintahkan semua orang untuk tidak bergerak. Matanya tidak lepas dari gadis kecil itu. Ada sesuatu dalam getaran suara Sasha yang memicu memori lama di benak Aris. Memori yang sudah ia kunci rapat selama 5 tahun. Sasha tidak mundur. Meskipun tubuhnya bergemetar ketakutan melihat kerumunan orang dewasa yang tampak mengancam, ia justru melangkah maju satu langkah lagi. Tangannya yang kecil menyodorkan bingkai foto itu tepat ke arah dada Aris. "Ayah, kenapa ayah tidak pulang?" Suara Sasha pecah. Isak tangis mulai terdengar. "Ibu bilang ayah bekerja di tempat yang tinggi sekali. Apakah ini tempatnya? Kenapa ayah tidak pernah datang ke rumah?" Di lantai atas, Maya berlari menuruni tangga darurat dengan napas yang hampir habis. Ia tidak sempat menunggu lift. Pikirannya dipenuhi gambaran buruk. Ia akan dipecat, dilaporkan ke polisi, dan kehilangan segalanya. Saat ia berhasil menyeruak keluar dari pintu tangga darurat ke lobi, ia melihat pemandangan yang membuatnya luruh ke lantai. Putrinya sedang berdiri di depan Aris Hardika, pria yang foto wajahnya selalu ia simpan sebagai rahasia paling menyakitkan. "Sasha, berhenti!" jerit Maya dengan suara serak. Ia berlari ke tengah lobi, segera berlutut dan memeluk Sasha dari belakang, mencoba menyembunyikan wajah putrinya di balik bahunya. "Maafkan saya, Pak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Putri saya, dia sedang sakit. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Saya akan pergi sekarang. Saya akan mengundurkan diri detik ini juga." Maya menundukkan kepalanya dalam-dalam ke lantai. Air matanya jatuh membasahi lantai granit yang mengkilap. Ia sudah siap untuk dihina atau diusir dengan kasar. Namun Aris tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk memarahi mereka. Perlahan, dengan gerakan yang terasa sangat berat, Aris membungkuk. Ia memungut bingkai foto yang tadi terjatuh dari tangan Sasha saat Maya menariknya. Bingkai itu retak, menampakkan selembar foto lama yang warnanya mulai memudar. Di dalam foto itu terdapat dua orang pria yang wajahnya identik, berdiri merangkul seorang wanita yang tak lain adalah Maya versi beberapa tahun lalu. Mereka tampak begitu bahagia di depan sebuah kedai kopi kecil. Salah satu pria di foto itu mengenakan jaket kulit yang sama dengan yang pernah Aris berikan sebagai hadiah ulang tahun terakhir untuk seseorang. Tangan Aris mulai gemetar hebat. Dadanya terasa sesak, seolah dihantam benda tumpul. Pria di foto itu bukanlah dirinya, melainkan Adrian, adik kembarnya yang hilang kontak dengan keluarga tepat sebelum sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawanya 5 tahun silam. Keluarga besar Hardika selama ini menganggap Adrian meninggal sebagai seorang petualang yang kesepian tanpa meninggalkan jejak apapun. Aris menatap Maya yang masih bergemetar di lantai, lalu beralih menatap wajah Sasha. Ia baru menyadari sekarang, mata besar Sasha,
lengkungan senyumnya yang takut-takut, dan cara anak itu menatapnya semuanya adalah replika persis dari adiknya. Dari mana kau mendapatkan foto ini?" tanya Aris dengan suara yang tidak terdengar lagi tegas, melainkan parau dan penuh luka. Maya mendongak, matanya bertemu dengan mata Aris. Di sana, ia tidak melihat amarah seorang atasan, melainkan kesedihan seorang kakak yang sedang menatap hantu dari masa lalunya. Seluruh kantor menahan napas. Rahasia besar yang selama ini terkubur di balik kemegahan keluarga Hardika baru saja diletakkan di atas meja oleh tangan seorang anak kecil. Suasana lobi yang tadinya riuh rendah, kini berubah menjadi sunyi yang mencekam. Aris Hardika memberikan isyarat kepada asisten pribadinya untuk membubarkan kerumunan karyawan dan membawa Maya serta Sasha ke ruang kerja pribadinya di lantai paling atas. Ruangan itu luas, dengan dinding kaca yang memperlihatkan cakrawala kota, namun terasa dingin dan sepi. Aris duduk di kursi kebesarannya, namun ia tidak tampak seperti penguasa. Ia terlihat seperti pria yang baru saja melihat dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Di depannya, Maya duduk dengan kaku, sementara Sasha tertidur lelap di sofa karena kelelahan setelah tangisnya mereda. Bingkai foto retak itu tergeletak di atas meja jati yang mahal, menjadi pusat perhatian di antara mereka. "Siapa sebenarnya pria di foto ini bagimu, Maya?" tanya Aris. Suaranya kini melunak, hampir menyerupai bisikan. Maya menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Namanya Adrian. Kami bertemu saat dia bekerja sebagai fotografer lepas di desa saya. Kami jatuh cinta dan berencana untuk menikah. Dia pria paling baik yang pernah saya kenal. Dia selalu bercerita tentang kakaknya yang hebat di kota, seorang kakak yang ia kagumi, namun ia rasa terlalu jauh untuk ia jangkau." Maya mengusap air matanya. Suatu hari Adrian pamit untuk pergi ke kota. Katanya, ia ingin meminta restu keluarganya dan membawa saya untuk diperkenalkan. Tapi, dia tidak pernah kembali. 1 minggu kemudian, saya mendengar kabar dari berita tentang kecelakaan bus antar kota. Nama Adrian ada di daftar korban meninggal. Saya hancur. Terlebih saat itu saya baru saja menyadari bahwa saya sedang mengandung Sasha. Aris memejamkan mata rapat-rapat. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam, kini menghantamnya kembali. Adrian, dia memang pergi dari rumah karena perselisihan dengan ayah. Ayah ingin dia menjadi pebisnis, tapi dia hanya ingin memegang kamera. Kami kehilangan kontak dengannya selama berbulan-bulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Kami menemukannya, menguburkannya, tapi kami tidak pernah tahu bahwa dia memiliki kehidupan lain, bahwa dia memiliki kamu dan seorang putri. Aris bangkit dari kursinya, berjalan mendekati jendela kaca. "Selama 5 tahun ini, aku selalu merasa ada bagian dari hidupku yang hilang. Adrian adalah adik kembarku. Melihat wajah Sasha tadi di bawah, itu seperti melihat Adrian hidup kembali. Matanya, caranya memandangku, semuanya adalah Adrian." Maya menunduk. "Saya tidak pernah bermaksud mencari keuntungan atau mengganggu keluarga Bapak. Saya menyimpan foto itu hanya agar Sasha tahu bahwa ayahnya adalah orang baik. Saya tidak menyangka bahwa wajah Bapak akan sangat mirip dengannya. Saat Sasha melihat Bapak di lobi, dia benar-benar mengira ayahnya telah kembali dari perjalanan jauhnya." Aris berbalik, menatap Maya dengan tatapan yang kini penuh dengan rasa hormat dan penyesalan. "Kamu telah membesarkannya sendirian, Maya, selama 5 tahun ini, tanpa bantuan siapapun, saat seharusnya dia tumbuh di rumah ini dengan fasilitas dan kasih sayang dari keluarga besarnya." "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Pak," jawab Maya pelan. "Panggil aku Aris, aku adalah paman dari anak itu, dan darah daging Adrian adalah darah dagingku juga. Keluarga Hardika tidak pernah meninggalkan anggota keluarganya dalam kesulitan. Kamu tidak perlu lagi merasa takut dipecat atau dikejar penagih sewa." Aris berjalan menghampiri Sasha yang sedang terlelap, mengusap rambut anak itu dengan lembut. Ada kehangatan yang baru pertama kali menyentuh hatinya setelah bertahun-tahun ia hidup dalam kekakuan dunia bisnis.
Rahasia di balik foto usang itu bukan hanya mengungkap masa lalu yang menyakitkan, tapi juga membuka pintu bagi sebuah penebusan. Di ruangan sunyi itu, Aris berjanji di dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan bayang-bayang Adrian hilang lagi. Ia akan memastikan bahwa Sasha dan Maya mendapatkan tempat yang seharusnya mereka miliki sejak lama. Pagi itu, suasana di kantor Hardika Corp terasa sangat berbeda. Gosip yang tadinya beredar liar tentang skandal CEO perlahan berubah menjadi kekaguman setelah Aris Hardika mengeluarkan pernyataan resmi di hadapan seluruh jajaran direksi dan staf. Ia tidak menutupi apapun. Dengan kepala tegak, Aris memperkenalkan Sasha sebagai keponakan kandungnya, putri dari mendiang adiknya, Adrian. Ia juga memberikan penghormatan khusus kepada Maya atas keteguhan hatinya menjaga kehormatan keluarga Hardika tanpa pernah meminta imbalan sepeser pun. Transformasi hidup Maya dan Sasha terjadi seperti dalam mimpi yang paling indah. Maya tidak lagi bekerja di ruang administrasi yang tengap di lantai 3. Aris melihat potensi besar dalam diri Maya. Ketelitian dan ketangguhannya adalah aset. Ia menempatkan Maya sebagai koordinator yayasan amal perusahaan. Posisi yang memungkinkan Maya membantu ibu-ibu tunggal lainnya yang mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Namun, perubahan terbesar ada pada Sasha. Gadis kecil yang dulunya sering murung dan takut orang asing, kini menjadi matahari di gedung Hardika Corp. Sasha sering terlihat di lantai eksekutif setelah jam sekolah, mewarnai di sudut kerja Aris. Kursi CEO yang biasanya dianggap keramat oleh para manajer, kini sering diduduki oleh Sasha saat ia bermain boneka. Sementara Aris hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Sebuah senyum yang kini tak lagi asing bagi para karyawannya. Suatu sore, Aris mengajak Maya dan Sasha mengunjungi makam Adrian. Itu adalah pertama kalinya Maya berani kembali ke sana setelah bertahun-tahun meratap dalam diam. Di depan nisan marmer putih itu, Sasha meletakkan sebuah bunga lili dan foto baru yang ia ambil bersama paman Aris. "Ayah," bisik Sasha kecil sambil mengusap nisan itu. Sasha sudah bertemu paman Aris. Dia bilang dia akan menjagaku dan ibu seperti ayah menjagaku dari surga. Sekarang Sasha tidak perlu memegang foto lama itu lagi, karena paman Aris ada di sini. Air mata Maya jatuh, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pelepasan. Beban berat yang ia pikul di pundaknya selama 5 tahun seolah terangkat terbang bersama angin sore. Ia menoleh ke arah Aris yang berdiri tegap di sampingnya. Aris menatap nisan adiknya dengan pandangan damai. "Terima kasih, Maya. Dengan membawa Sasha kepadaku, kamu tidak hanya memberikan kehidupan baru untuk mereka, tapi kamu juga menyelamatkan jiwaku yang sudah lama mati rasa." Adrian pasti sangat bangga melihat betapa hebatnya wanita yang ia cintai. Keluarga Hardika kini tidak lagi hanya tentang tumpukan uang dan kekuasaan. Kini ada tawa anak kecil di ruang makan mereka yang besar. Ada kehangatan percakapan di meja makan yang dulunya hanya diisi oleh kesunyian. Maya dan Sasha bukan lagi orang asing yang menyelinap masuk melalui pintu belakang. Mereka adalah bagian dari inti keluarga yang sempat hilang dan kini telah kembali pulang. Keajaiban hari itu di lobi kantor bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah buah dari doa-doa Maya yang dipanjatkan di tengah malam yang dingin dan bukti bahwa kejujuran seorang anak kecil memiliki kekuatan untuk meruntuhkan tembok setinggi apapun. Takdir mungkin telah mengambil Adrian terlalu cepat. Namun takdir pula yang menuntun langkah kecil Sasha untuk menemukan ayah barunya. Memastikan bahwa cinta yang pernah ada di antara Adrian dan Maya tidak akan pernah benar-benar mati. Sahabat inspirasi, kisah Maya dan Sasha mengingatkan kita bahwa segelap apapun malam yang kita lalui, fajar pasti akan menyingsing. Jangan pernah malu dengan perjuanganmu, karena seringkali hal yang kita anggap sebagai beban terberat justru menjadi kunci pembuka pintu kebahagiaan kita. Pesan moral hari ini, jagalah integritas dan kasih sayangmu, karena dunia tidak akan pernah berhutang pada orang yang tulus.
Jika Anda merasa tersentuh dengan kisah ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan berikan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Tetaplah menjadi cahaya bagi sesama.